Oke, kita lanjut di video berikutnya. Kita akan membuat video tutorial tentang import data ya. Nah, di sini saya udah membuat ya yang namanya itu import data. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk mempercepat apabila kita akan mau mengimport atau menginput ya data-data ya, terutama data barang ya, kemudian data pelanggan gitu ya, kemudian data supplier ya. Nah, itu adanya di adanya itu di import data ya. Nah, import data barang. Nah, kita lihat dulu ya di mana master barang ya. Master barang itu ini kan ceritanya di sini hanya ada 5 ya. 5 barang ya. Nah, rencananya kita akan mau menambahkan nih. Nah, saya udah buat template-nya ya. Template-nya itu seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada nomor ya. Nah, kita isi ya sesuai dengan nomor urutan ya, 1 sampai terakhir berapa. Nah, kemudian kode barang ini bisa kosong, bisa ada. Nah, artinya gini. Kalau misalnya saya mengkosongkan kode barang, nah kode barang itu akan mengenerate secara otomatis berdasarkan nama ya. Nanti di depannya ada namanya. Tapi kalau misalnya kita punya kode barang sendiri, nah kita bisa inputkan di sini nih kode barangnya apa. Misalnya aksis itu A001 apa gitu. Nah, itu bebas ya. Kebetulan data yang akan kita import itu untuk kode barangnya kita gunakan secara generate saja biar gampang ya. Nah, kemudian nama barang, nah nama barang diisi ya, nama barangnya eksis gitu ya, reguler misalnya. Kemudian nama pendeknya apa? Ini singkatannya biar si user itu mudah memahami ya. Kemudian di sini ada deskripsi ya. Nah, deskripsi itu jenis kartunya apa gitu ya. Nah, kemudian sini ada provider ya, provider akses apa, nah kategorinya fisik ya. Nah, jenisnya itu perdana atau voucher, kemudian satuannya ya. Artinya sebelum kita menginputkan data barang, kita harus punya data-data deskripsi, provider, kategori, jenis dan satuan ya. Oke, kita cek dulu di kalau deskripsi enggak ya. Deskripsi itu keterangan dari nama 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 barang gitu ya. Berarti kita harus mempunyai pertama provider, kategori, jenis dan pieces ya. Nah, itu kita lihat dari sini ya. Dari sini ya. Nah, nanti di sini pertama kita lihat ada yang namanya provider. Nah, kita cek dulu ya, master providernya harus sama namanya. Nah, di sini ada Indosat, kita cek dulu ya. Nah, Indosat ya ada, Telkomsel juga ada kan, XL3 Axis dan Smartfren. Nah, ini harus sama ya tulisannya. XL3 Axis Smartfren. Oke ya. Kemudian apalagi nih? Nah, di sini ada yang namanya kategori. Nah, kategori kalau kita lihat di sini fisik ya. F-nya besar. Nah, kategori ada di sini ya. Kategori barang. Nah, di sini fisik dan elektrik ya. Ya, fisik kebetulan ini fisik semua ya, voucher ini voucher. Nah, setelah itu jenis ya. Nah, jenis itu ada di jenis barang. Nah, jenis barang itu ada voucher, perdana, elektrik dan produksi. Nah, kita lihat di sini voucher, perdana. Nah, voucher itu harus sama nih tulisannya. Perdana juga harus sama ya. Voucher itu voucher gitu. Coba kita samakan dulu ya. Kalau belum sama ya kita samakan dulu. Nah, ini voucher itu voucher kali. Voucher. Nah, ini harus sama dulu ya. Oke ya. Nah, perdana mungkin sama ya. Perdana sama ya, P-nya besar. Ya. Perdana sama. Nah, kemudian ini satuan. Satuannya kita lihat juga di sini PCS. Nah, ada ya PCS. Nah, PCS-nya kita edit dulu nih. PCS-nya di sini besar. Nah, kita edit ya biar sama ya.
Jadi artinya harus sama dulu ya. Nah, setelah itu kita coba import barang ya, ke modul import data. Sebelumnya kita lihat dulu ya untuk posisi barang ya. Nah, barang ini ada 5 nih, ceritanya kita akan mau menambahkan lagi ya. Nah, itu berarti kita pilih import barang. Nah, kita ambil datanya itu kan udah saya siapin yang tadi itu adanya di desktop ya. Adanya di desktop. Nah, itu di desktop. Nah, tadi ada di import template item namanya. Ya. Nah, kemudian kita pilih upload. Kita tunggu ya. Nah, berhasil, kita oke. Setelah itu kita bisa lihat di barang, pilih barang. Nah, jadi udah masuk tuh ya teman-temannya. Totalnya ada banyak nih. Sampai 167. 167 barang. Nah, yang tadi kalau kita cek ya. Ini kan nah itu ada sekitar 167 barang ya. 164, 167 tadi kan ya. Nah, itu kalau yang barang yang lama ya itu ketimpa ya kalau namanya sama gitu. Nanti kita bisa lihat di coba di notasi ya di notasi stok. Nah, ini ya ada ya itu T T2 ya, ini transaksi yang udah ada transaksi ya. Itu caranya import data barang. Coba kita lihat ya T12 ini apa. T12 itu kalau kita lihat di master barang yes. Ini ya, di sel 10 GB voucher ya. Ya. Nah, untuk import barang ini perlu dicatat gitu ya. Hanya untuk menambahkan ya, atau misalnya masih kosong ya. Sorry kalau bisa masih kosong gitu ya. Jadi kita buat dulu template-nya, kita isi barang-barangnya, nah baru kita import. Tetapi kalau misalnya ada penambahannya 1 atau 2 atau 3, kita nggak perlu pakai import, nanti ketimpa gitu ya. Karena ini konsepnya nimpa gitu ya. Nimpa apabila namanya itu sama nama kode barangnya, kecuali kode barangnya kita isi bedakan. Karena ini kode barangnya dia mengenerate ya berdasarkan nama depannya. Makanya nanti dia akan menimpa gitu ya. Sekian dulu ya teman-teman cara mengimport barang ya, mengimport barang. Nah, jadi perlu dicatat apabila kita mau mengimport barang itu pertama ya datanya itu memang belum ada data barangnya ya. Kalaupun misalnya ada, nah itu harus diperhatikan ya. Anda harus perhatikan konsepnya. Kalau yang ini dia akan mengenerate berdasarkan nama depan ya. Jadi artinya kalau misalnya nama depannya itu udah ada, nanti yang lama itu ketimpa. Makanya nanti kalau misalnya mau menambahkan barang, Anda harus melihat dulu apakah data itu sama nama depannya atau enggak ya. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalau import barang itu hanya digunakan pada saat kita mau menggunakan data-data yang masih kosong saja ya. Kalau misalnya ada penambahan 1 atau 2 atau 3 atau 10 itu menggunakan form aja ya, saya sarankan seperti itu. Oke ya, jelas ya. Itu ya cara mengimport barang ya. Oke ya, nanti kita dilanjutkan ke video berikutnya.